Jangan lewatkan setiap momennya, karena disinilah cerita mulai memasuki babak yang lebih menegangkan. Martial Peak episode 11-20 membahas perjalanan kultivasi yang semakin sengit. Di episode kali ini, pertarungan penuh strategi, jebakan berbahaya, hingga kejutan tak terduga mulai membuka rahasia besar di balik dunia Martial Peak. Oh ya, jika kalian ingin menonton episode 1-10 atau episode sebelumnya dari video ini, kalian bisa menuju ke playlist Martial Peak yang sudah kami buat. Baik, langsung saja kita mulai episode 11-20 pada video berikut ini. Setelah menjalani latihan keras teknik body temperate dan melewati penderitaan luar biasa, tubuh Yang Kai mulai menunjukkan perubahan signifikan. Ditandai dengan keluarnya kotoran hitam pekat sebagai simbol pembersihan dari dalam. Meski masih menjalani kehidupan sehari-hari sebagai murid yang bekerja sebagai tukang pel yang dianggap rendahan dan melakukan tugas sederhana seperti menyapu halaman, kekuatan dalam dirinya perlahan tumbuh dan mulai memancar dalam setiap gerakannya. Di balik pepohonan, seorang wanita misterius berpenutup wajah yang tengah mengamati dari kejauhan tampak terkejut saat mengenali pemuda itu. "Bukankah itu?" ucapnya dalam hati. Heran melihat bagaimana Yang Kai yang dulunya lemah kini memperlihatkan aura kestabilan dan kekuatan tersembunyi, menandakan bahwa hasil dari pelatihan kerasnya mulai menarik perhatian tokoh-tokoh penting di sekitarnya. Meskipun tubuhnya telah melalui pelatihan ekstrim body temperate dan mengalami peningkatan kekuatan, Yang Kai tetap menjalani tugas sehari-hari dengan serius. Di bawah naungan pohon besar, ia tampak sangat fokus menyapu satu titik halaman kuil, tidak bergeming seolah tenggelam dalam pikirannya. Beberapa murid lain mulai memperhatikannya dengan heran. Salah satu dari mereka bertanya, "Yang Kai, ada apa?" Dan seorang lagi menambahkan, "Kau sudah menyapu di titik itu lebih dari sejam." Namun Yang Kai tak menjawab. Pikirannya larut entah kemana. Sementara itu dari atas cabang pohon, wanita misterius berpenutup wajah yang mengawasinya sejak tadi mulai merasa bosan. Sambil menguap kecil ia bergumam pelan, "Orang aneh." Masih penasaran namun juga terhibur oleh kekuatan unik Yang Kai. Yang Kai masih tenggelam dalam pikirannya sambil terus memegang sapu. Meskipun tubuhnya mulai merasakan manfaat dari teknik body temperate, ia menyadari bahwa ia hanya bisa berlatih maksimal setengah jam setiap hari. Dalam hati ia bertanya-tanya, teknik ini memang terbukti hebat. Tapi kalau hanya bisa digunakan sebentar, apa yang harus kulakukan di sisa waktu? Tenggelam dalam renungannya, ia benar-benar tidak menyadari sekelilingnya. Bahkan ketika langkah-langkah orang lain mendekat. Salah satu murid lain yang sejak tadi memperhatikan tingkah aneh Yang Kai berusaha menyapanya dengan sedikit panik. Namun karena tidak dihiraukan, ia akhirnya berteriak. Suara keras itu membuat Yang Kai kembali tersadar dan secara refleks mengayunkan sapunya. Tanpa sengaja menghantam kepala si murid hingga tersungkur ke tanah. Bintang-bintang berputar di atas kepalanya sementara Yang Kai menatapnya dengan ekspresi datar. Masih belum sepenuhnya kembali dari lamunannya. Yang Kai tersadar dari lamunannya setelah secara tidak sengaja membuat salah satu murid terjatuh karena terkena sapu. Ia langsung mendekat dan menunjukkan kekhawatiran. "Teman, kau tak apa-apa?" Namun murid itu buru-buru berdiri sambil memegangi kepalanya yang masih pening dan berkata, jangan khawatir." Dalam hatinya ia terkejut, bagaimana mungkin tubuh Yang Kai bisa sekeras itu? "Saat aku menabraknya rasanya seperti menabrak dinding bata," pikirnya penuh heran. Tanpa banyak bicara dengan ekspresi canggung dan sedikit takut, ia buru-buru kabur sambil berkata, "Aku pergi sekarang." Yang Kai hanya bisa menatap kepergiannya dengan bingung, tanpa menyadari bahwa kekuatan tubuhnya yang kini meningkat drastis telah mulai mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Setelah insiden kecil dengan salah satu murid, Yang Kai kembali melanjutkan tugas menyapunya seperti biasa. Namun rasa penasaran muncul saat melihat temannya bergegas pergi. "Teman, kenapa kau buru-buru?" tanyanya. Dengan tergesa-gesa temannya menjawab, "Aku mau ke aula kontribusi." "Kemana lagi?" Mendengar itu Yang Kai terkejut dan buru-buru mengingat. Hari ini hari ke-8 bulan ini. Hari ke-8 setiap bulan adalah momen penting bagi semua murid di sekte. Hari di mana semua poin kontribusi yang telah dikumpulkan selama sebulan terakhir akan dibagikan.
Pada hari itu, aula kontribusi selalu dipenuhi oleh para murid yang datang berbondong-bondong untuk menukarkan atau memeriksa jumlah poin mereka. Ini adalah kesempatan emas bagi murid-murid untuk mendapatkan sumber daya, teknik, atau item yang bisa memperkuat mereka. Menyadari hal itu, Yang Kay mulai menyadari pentingnya kesempatan ini bagi perkembangan dirinya. Sambil menghitung dengan jari-jari tangannya, Yang Kay tampak kecewa setelah menyadari hasil kontribusinya bulan ini. Menyapu memang memberiku 10 poin kontribusi, pikirnya. Tapi aku ditantang 6 kali bulan lalu dan semuanya aku kalah. Setiap kekalahan mengurangi 1 poin. Wajahnya menunjukkan kepasrahan, penuh kesadaran akan betapa kerasnya perjuangan yang harus ia lalui sebagai murid terendah di sekte. Aku dikalahkan oleh semua 6 penantang, jadi aku cuma dapat 4 poin kontribusi bulan ini. Ia menatap lantai yang dipenuhi daun kering, lalu melanjutkan menyapu sembari berkata dalam hati, "Aku mungkin lanjut saja menyapu dan melupakan ini." Keputusasaan perlahan menyelimuti pikirannya, membuatnya mempertanyakan apakah usaha kerasnya selama ini akan pernah membuahkan hasil yang berarti. Namun di balik kesunyian itu, sebuah tekad tetap menyala, meskipun kecil, bahwa ia tidak akan berhenti di sini. Setelah menyadari hari itu adalah hari ke-8 bulan ini, hari pengumpulan poin kontribusi, Yang Kay segera bergegas menuju aula kontribusi. Dengan langkah cepat, ia mendekati bangunan besar tempat poin para murid dihitung dan dicatat setiap bulan. Sesampainya di dalam, suasana tampak sepi. Hanya ada seorang pria tua yang duduk di meja pendaftaran, tertidur lelap. Yang Kay berdiri mematung sejenak menatap si petugas tua yang sedang terbuai dalam mimpi indah. Dengan ekspresi datar dan sedikit kesal, ia menggumam dalam hati, "Pak tua ini, aku penasaran cewek murid pavilion Hackhaven mana yang dia mimpikan lagi." Setelah berdiri cukup lama tanpa respon, Yang Kay akhirnya memanggil Bendahara Meng, membuyarkan mimpi si pria tua yang terlihat begitu damai. Dengan mata perlahan terbuka dan raut wajah yang masih setengah sadar, Bendahara Meng akhirnya bangkit dari tidur siangnya. "Oh, kau anak muda," ucapnya santai, mengenali Yang Kay yang berdiri di depannya dengan wajah datar. "Ya, ini aku," jawab Yang Kay dengan nada datar, seolah sudah terbiasa dengan kelambanan sang bendahara. Sementara interaksi itu tampak ringan. Di baliknya tersirat harapan Yang Kay untuk melihat hasil poin kontribusinya, meski ia sudah menduga hasilnya tak seberapa. Yang Kay akhirnya tiba di aula kontribusi pada hari ke-8, namun justru disambut oleh Bendahara Meng yang sedang tertidur pulas dan bermimpi indah. Saat dibangunkan, sang bendahara bukannya langsung bekerja, malah memarahi Yang Kay karena dianggap mengganggu mimpinya. Ketika ditanya alasan datang siang hari, Yang Kay menjelaskan bahwa pagi hari terlalu ramai. Jadi ia memilih waktu yang lebih tenang. Namun jawaban itu tidak membuat Bendahara Meng lebih bersimpati. Justru ia mengeluh soal kurangnya rasa hormat dari Yang Kay. Meskipun hanya mengumpulkan 4 poin kontribusi bulan ini, Yang Kay tetap berdiri dengan tekad, menunjukkan bahwa semangatnya untuk terus berkembang tak akan goyah hanya karena perlakuan seenaknya dari orang lain. Setelah perdebatan singkat dengan Bendahara Meng, Yang Kay akhirnya menyampaikan maksud kedatangannya, menukarkan poin kontribusinya seperti biasa. "Yup," jawabnya singkat saat ditanya apakah ia ingin menukarkan poinnya dengan hadiah yang biasa. Mendengar itu, Bendahara Meng tersenyum kecil, tampak sudah hafal dengan permintaan Yang Kay yang selalu sederhana. Tanpa banyak basa-basi, ia pun mengambil sejumlah batu perak kecil dari laci dan menyerahkannya. "Ini 10 keping perak." Sambil menyerahkan hadiah tersebut, ia mencatat dengan sanda di buku catatannya, menunjukkan rutinitas yang sudah sering mereka jalani. Meskipun hasilnya tidak seberapa bagi Yang Kay, ini adalah bukti nyata dari usahanya. Langkah kecil namun konsisten dalam pendakiannya menuju puncak dunia bela diri. Setelah menerima 10 keping perak dari penukaran poin kontribusinya, Yang Kay bertanya dengan harapan tipis, "Berapa banyak poin kontribusi yang kupunya sekarang?" Bendahara Meng menjawab santai, menjelaskan bahwa karena tiap bulan Yang Kay hanya menyisakan 4 poin dan 1 poin digunakan untuk menukar perak, maka ia hanya menambah 3 poin per bulan. Totalnya kini hanya 12 poin kontribusi. Jumlah yang sangat kecil di antara para murid sekte. Dengan nada menggoda, Bendahara Meng menawarkan, "Jadi bagaimana? Kau ingin mendapat sebotol krim pembeku darah?" Yang Kay menghela napas dalam hati, menolak dengan sopan.
Tidak, terima kasih. Kekecewaan tergambar jelas di wajahnya. Ia sadar dengan hanya 12 poin, bahkan untuk mendapatkan satu tangkai herbal berharga pun masih jauh dari jangkauan. Namun di balik kekecewaannya tersimpan tekad yang belum padam, bahwa semua ini hanyalah awal dari perjalanan yang panjang. Melihat betapa sedikit poin kontribusi yang dimiliki Yang Kai, Bendahara Meng akhirnya membuka suara dengan nada setengah prihatin, setengah mengejek. Ia tahu betul bahwa Yang Kai sedang menabung poin demi menukarnya dengan pil Temperate Essence, sebuah item langka yang bisa mempercepat kultivasi. Namun dengan jumlah poin yang terus terkuras tiap bulan, sang bendahara bertanya, berapa lama lagi kau berencana menunggu hingga bisa mendapatkannya? Meski ditanya seperti itu, Yang Kai tetap tersenyum penuh tekad dan menjawab dengan ringan, aku pasti akan sukses kan? Namun tanggapan Bendahara Meng tidak kalah pedas. Sambil menghela nafas ia berkata, dengan kecepatanmu yang sekarang, aku pasti sudah mati berabad abad sebelum kau berhasil. Meskipun terdengar mengejek, kata-kata itu menyiratkan kekhawatiran terselubung dan menunjukkan bahwa meskipun ia tampak cuek, Bendahara Meng sebenarnya memperhatikan perjuangan Yang Kai lebih dari yang terlihat. Setelah percakapan ringan yang dibumbui candaan, Yang Kai akhirnya menunjukkan ekspresi serius dan menyampaikan rasa penasarannya. Tapi Bendahara Meng, ada sesuatu yang tak ku mengerti. Sang bendahara yang masih tampak santai mempersilahkan dengan senyum. Bicaralah. Yang Kai pun melontarkan pertanyaan tajam, mempertanyakan kejanggalan seputar pil Temperate Essence. Bagaimana mungkin pil seberharga itu ada di daftar aula kontribusi, namun tak pernah ada yang menukarnya? Mendengar hal itu, Bendahara Meng hanya terkekeh dan menjawab dengan nada santai namun mengejutkan. Karena itu hartaku sendiri, tak ada yang mengetahuinya. Jawaban itu membuat semua menjadi masuk akal, sekaligus memperlihatkan bahwa sang bendahara menyimpan lebih banyak rahasia dan kepentingan pribadi daripada yang terlihat di permukaan. Yang Kai terkejut saat mengetahui bahwa pil Temperate Essence yang sejak lama diincarnya ternyata milik pribadi Bendahara Meng. Dengan nada setengah tak percaya ia bertanya, itu milikmu? Sang bendahara hanya tersenyum santai sambil menyeruput tehnya, lalu berkata, jangan marah, meskipun itu milikku aku harus menukarnya dengan poin kontribusi seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, karena kata-kataku tidak bernilai. Mendengar itu, Yang Kai yang sempat kecewa kembali menyalakan semangatnya. Dengan mata penuh tekad ia berseru, aku akan dapat poin kontribusi yang cukup. Sebuah janji pada diri sendiri bahwa apapun rintangannya, ia tak akan berhenti sebelum mendapatkan pil itu demi mempercepat kultivasinya. Saat Yang Kai hendak pergi, Bendahara Meng mencoba memancing percakapan dengan nada menggoda. Jadi, kudengar kau dikalahkan kemarin. Mendengar itu, Yang Kai hanya terdiam dengan ekspresi muram, enggan menanggapi. Namun, sang bendahara tak menyerah. Ia memanggilnya, hei, kemarilah dan mengobrol denganku, jangan langsung pergi. Tanpa menoleh, Yang Kai terus berjalan menjauh. Hatinya dipenuhi rasa kesal. Dalam pikirannya ia bergumam sinis, apanya yang harus dibicarakan? Orang tua itu cuma senang kalau aku kalah. Jelas luka di harga dirinya belum sembuh. Dan komentar sang bendahara hanya menambah bara di dalam hatinya. Bendahara Meng menatap Yang Kai dengan nada prihatin dan peringatan, menyuruhnya kembali ke tempat asal karena Pavilion Hackhaven bukanlah tempat yang aman baginya. Suatu hari, katanya, Yang Kai bisa kehilangan nyawanya jika terus berada di sana. Namun Yang Kai yang sudah berbalik arah hanya terdiam sejenak, lalu melangkah keluar dengan tenang sambil membalas lirih, aku tak punya tempat kembali lagi. Kata-katanya menggambarkan rasa kehilangan dan tekad untuk tetap bertahan, meski tak ada lagi rumah untuk dijadikan tujuan. Dalam episode 13 Martial Pit, Bendahara Meng terlihat duduk termenung sambil menyeruput teh panas. Diliputi perasaan bersalah atas kebohongan yang selama ini ia simpan. Ia mengakui dalam hati bahwa pil Temperate Essence yang menjadi harapan besar bagi Yang Kai sebenarnya adalah milik pribadinya dan mustahil dimiliki oleh orang tua sepertinya tanpa rekayasa. Ia hanya mencantumkannya di daftar aula kontribusi untuk memberikan harapan kosong kepada Yang Kai, tanpa menyangka bahwa pemuda itu benar-benar mempercayainya. Di tengah renungannya, suasana desa Black Plum terlihat tenang, menjadi kontras dari gejolak batin sang bendahara yang kini menyadari bahwa niat kecilnya mungkin telah memberi harapan yang terlalu besar
bagi seseorang yang sedang berjuang keras dari titik terendah. Sementara itu di tempat lain, Yang Kai berjalan melewati gang desa yang ramai. Namun pikirannya tenggelam dalam perasaan yang asing. Biasanya setiap kali ia menginjakkan kaki di tempat ini, ia selalu diliputi kecemasan dan perasaan tak terkendali. Seolah tempat ini membawa tekanan yang tak terlihat. Namun hari ini terasa berbeda. Langkah kakinya lebih ringan, pikirannya lebih tenang. Tapi aku tak punya perasaan itu hari ini, pikirnya dalam hati. Heran akan perubahan yang ia rasakan. Matanya menatap lurus ke depan, namun pikirannya mulai menelaah kemungkinan penyebabnya. Apa karena Golden Skeleton? Gumamnya menyadari bahwa perubahan drastis dalam tubuh dan mentalnya mungkin berasal dari kekuatan misterius yang kini bersemayam di dalam dirinya. Sebuah titik balik mulai terasa, perlahan menariknya menuju takdir yang lebih besar. Yang Kai melangkah menyusuri gang sempit ketika pandangannya tertuju pada sekelompok murid yang tengah berkumpul, berbicara dengan nada serius dan gerakan penuh rahasia. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan bekas luka mencolok di dahinya, perlahan menoleh, menangkap kehadiran Yang Kai dengan tatapan tajam. Dalam sekejap, ekspresi wajahnya berubah menjadi penuh amarah. Sorot matanya membara seolah dendam lama kembali menyala. Namun Yang Kai hanya berdiri diam, menatap balik dengan wajah tenang tanpa sedikit pun rasa gentar. Aura di sekelilingnya tampak berbeda, lebih dingin, lebih stabil. Suasana mendadak menegang meski belum ada kata yang terucap. Setelah meninggalkan kerumunan yang mencurigakan, Yang Kai tiba di sebuah toko dengan papan bertuliskan nama dalam huruf besar. Pandangannya menelusuri sekeliling sambil berpikir apakah ada sesama murid dari sekte yang termasuk dalam kelompok tadi. Tatapannya melembut saat melihat interior toko yang familiar. Dan seulas senyum kecil muncul di wajahnya. Ia pun memanggil dengan suara tenang menyapa seseorang yang ia kenal dengan panggilan akrab Bibi. Dalam hatinya ia menyadari bahwa wajar saja jika beberapa murid sekte berada di desa Black Plum, mengingat jaraknya yang begitu dekat dengan pavilion Hackhaven. Saat memasuki toko beras, Yang Kai disambut hangat oleh seorang wanita paruh-baya yang tampak ramah dan sudah mengenalnya. Ia menyapanya dengan senyum tulus, bertanya apakah pemuda itu datang lagi untuk membeli beras. Tanpa banyak basa-basi, Yang Kai mengangguk dan menunjuk ke salah satu karung, meminta satu karung penuh. Sambil menuangkan beras ke wadah, wanita itu bertanya dengan nada prihatin, mengingatkan bahwa Yang Kai hanya membeli beras bulan sekali, dan bertanya apakah jumlah itu cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Keakrabannya menunjukkan bahwa hubungan mereka bukan sekadar penjual dan pembeli, melainkan lebih seperti keluarga atau kenalan lama yang saling peduli. Dengan senyum yang tampak ingin meyakinkan, Yang Kai menjawab bahwa satu karung beras sudah cukup untuknya. Ia mencoba meredakan kekhawatiran sang wanita dengan mengatakan bahwa ia kadang berburu di hutan untuk menambah persediaan makanan. Namun wanita itu langsung membantah pernyataannya dengan tegas, menyebutnya bohong. Ia menatap Yang Kai dengan tatapan prihatin, mengatakan bahwa tubuh kurus pemuda itu sudah cukup menjadi bukti bahwa ia tidak makan dengan layak. Sikap keibuannya terlihat jelas, mencerminkan rasa peduli yang tulus terhadap kesejahteraan Yang Kai. Saat menyaksikan tubuh kurus Yang Kai dan mendengar penjelasannya, suami sang wanita ikut turun tangan. Dengan tenang, ia meminta istrinya mengambil beras selama dari belakang dan memberikannya kepada Yang Kai. Sang istri menyambut perintah itu dengan senyum hangat, menunjukkan kepeduliannya. Namun Yang Kai terlihat terkejut dan merasa tidak enak, mempertanyakan keadilan tindakan itu karena mereka juga butuh hidup. Sang wanita lalu menjelaskan bahwa beras tersebut sudah tidak layak jual karena telah diserang serangga. Meski begitu, ia menambahkan dengan nada ringan bahwa menurut suaminya, serangga-serangga itu justru mengandung lebih banyak nutrisi daripada beras itu sendiri, membuat suasana menjadi sedikit canggung namun tetap hangat. Saat Yang Kai menerima beras yang diberikan dengan penuh kehangatan oleh pemilik toko, ia merenung dalam hati tentang kebaikan mereka yang tulus selama ini. Meski sering diberi alasan untuk mendapatkan lebih, beras yang mereka berikan selalu berkualitas baik, bukan yang lama dan rusak seperti yang baru saja ia terima. Perhatian dan kasih sayang yang mereka tunjukkan membuat Yang Kai merasa dihargai dan diperhatikan, membangkitkan rasa haru sekaligus tekad kuat untuk tidak mengecewakan kebaikan tersebut. Dengan suara lirih, ia mengucapkan terima kasih kepada Paman He.
Sementara dalam hatinya tumbuh semangat baru untuk terus berjuang menghadapi tantangan di depannya. Setelah menerima sekarung beras dari pasangan pemilik toko yang peduli padanya, Yang Kai tersentuh oleh kebaikan mereka. Sang pria bahkan dengan tulus berkata bahwa jika Yang Kai kelaparan, ia boleh datang kapan saja meski mereka tak punya banyak, karena mereka selalu punya beras. Ucapan itu membuat Yang Kai diam sejenak, lalu mengangguk pelan sambil menjawab singkat, "Baik," menandakan rasa terima kasih yang dalam meski tak diucapkan. Namun ketenangan itu seketika buyar ketika sekelompok pria kasar masuk ke dalam toko, mendorong pelayan dan membentak tanpa sopan, membuat suasana menjadi tegang. Yang Kai yang tengah berjalan pergi secara refleks menoleh, menyadari bahwa situasi yang tampak sepele ini bisa saja menjadi awal dari konflik yang lebih besar. Ketegangan yang mulai terasa di toko beras akhirnya meledak saat seorang pelayan toko tiba-tiba didorong keras hingga terpental dan jatuh menghantam lantai dengan suara keras. Jeritan kesakitan langsung terdengar dari mulutnya. Saat ia meringis sambil memegangi bagian tubuh yang terluka. Kekacauan itu menarik perhatian sang pemilik toko yang langsung bergegas keluar dari dalam sambil berteriak cemas. "Apa ini?" Di sisi lain, Yang Kai yang belum sepenuhnya meninggalkan toko segera kembali dan membantu menahan tubuh pelayan yang kesakitan itu. Wajahnya menunjukkan campuran kekhawatiran dan kewaspadaan. Ia tahu ini bukan hanya masalah kecil dan bisa jadi awal dari kekacauan yang lebih besar. Kebaikan hati yang baru saja ia terima kini terancam oleh kehadiran orang-orang yang tidak membawa niat baik. Di tengah kekacauan yang terjadi di toko, seorang pria berambut tegak dengan bekas luka di dahinya muncul sambil menopang rekannya yang tampak kesakitan dan lemah. Dengan nada keras dan menuduh, ia bertanya lantang, "Siapa pemiliknya?" Suasana menjadi hening sejenak sebelum si pemilik toko dengan gugup dan cemas menjawab, Aku." Namun jawaban jujur itu malah menjadi awal dari tuduhan yang lebih kejam. Dengan mata membelalak penuh kemarahan, pria itu langsung meneriakkan fitnah. "Dasar pria tua berhati gelap, kau menjual beras beracun pada saudaraku. Pria kuat sehat sepertinya jadi lemah setelah memakan berasmu." Tuduhannya dilanjut dengan nada lebih menusuk. "Demi keuntungan kau sangat tak punya hati." Kata-katanya menusuk seperti pisau, melemparkan tuduhan keji yang membuat suasana semakin panas. Sementara itu Yang Kai hanya bisa menyaksikan dengan rahang mengeras dan mata penuh kecurigaan. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar keluhan pelanggan, melainkan rekayasa yang disengaja. Tuduhan demi tuduhan terus menghujani pemilik toko beras yang kini mulai panik. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia membela diri. "Itu tidak mungkin." Namun, sang penuduh tak memberi kesempatan, menunjuk tajam sambil berteriak penuh keyakinan. "Dia membeli beras darimu pagi ini dan setelah memakannya hari ini dia jadi lemah seperti ini." Sorot matanya penuh kemarahan dan kesengajaan, menambah tekanan pada suasana yang semakin panas. Ia bahkan menambahkan, "Untung saja aku tak memakannya, kalau tidak aku akan sekarat seperti dia." Sang pemilik toko masih berusaha tenang, mencoba meredakan situasi dengan berkata, "Tuan, aku takut ada kesalahpahaman." Tapi niat baiknya langsung disambut dengan bentakan keras. "Salah paham? Kau pembohong. Kalau bukan karena berasmu, saudaraku takkan seperti ini." Kalimat itu terasa seperti vonis sepihak, tanpa ruang pembelaan. Di tengah kericuhan ini, Yang Kai mengamati dengan cermat. Bukan hanya prihatin, tapi juga mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di balik tuduhan ini. Di tengah ketegangan yang semakin menyesakkan, Yang Kai melangkah maju dengan sorot mata tajam penuh kecurigaan. Tatapannya menyapu pelayan toko yang gugup dan dua pria yang sedang berakting sebagai korban. Ia mengernyit, mengamati dengan cermat, lalu membuka suara dengan nada tegas. "Kalian berdua," suaranya seketika membuat semua orang menoleh, termasuk pria bertanda luka di dahi yang langsung bereaksi defensif, berteriak lantang, "Apa?" Namun Yang Kai tetap tenang, bahkan terlihat lebih fokus dari sebelumnya. Sang pemilik toko yang berdiri di sampingnya juga mulai menyadari ada keanehan dalam tuduhan yang dilontarkan. Atmosfer mulai berubah. Dari ketegangan membabi buta menjadi rasa penasaran. Kata-kata Yang Kai barusan bukan sekadar pertanyaan, tapi awal dari pembongkaran kebenaran yang tersembunyi. Dengan wajah cemas dan suara bergetar, sang pemilik toko beras akhirnya angkat bicara di hadapan Yang Kai. Ia menyadari bahwa situasi telah di luar kendalinya dan tuduhan yang diarahkan kepadanya bisa berujung bencana.
Meskipun aku harus rugi, aku harus menghindari kemalangan apapun, katanya. Berusaha menenangkan keadaan meski jelas terlihat ketakutan. Yang Ke hanya bisa menghela nafas melihat bagaimana pria itu mulai mundur secara moral dan tanggung jawab. Paman He, ucapnya lirih menunjukkan rasa iba sekaligus kecewa. Meski berusaha tersenyum, pemilik toko itu tetap mengelak dari tanggung jawab, menambahkan bahwa sakitnya pria yang dituduh keracunan itu tak ada sangkut pautnya dengannya. Kata-katanya yang ringan justru membuat suasana semakin janggal, karena jelas ada yang disembunyikan atau dihindari dari kebenaran yang sesungguhnya. Ketegangan memuncak ketika pemuda yang marah berteriak, "Apa?" Tak terima dengan pernyataan sang pedagang beras. Dengan emosi yang memuncak, ia menjelaskan bahwa kondisi saudaranya sangat parah dan ia tak bisa tinggal diam. Ia menyarankan agar segera membawa saudaranya ke dokter untuk pengobatan. Sementara itu sang pedagang dengan wajah datar namun nada bicara seolah ingin cuci tangan mengatakan bahwa jika mereka kekurangan uang, ia bersedia membantu biaya perawatan. Namun perkataannya justru menyulut amarah. Sang pemuda mengecam tindakannya tanpa bertanggung jawab itu dan menyebutnya sebagai pembisnis jahat yang memperlakukan mereka seolah perampok. Ia menegaskan bahwa mereka adalah orang baik yang tidak pernah berbuat salah, tapi justru dijebak oleh beras beracun. Wajah Yang Ke terlihat marah dan sinis saat ia mengucapkan dengan tajam, "Dengan sikap ini kau memanggil dirimu sendiri lelaki baik." Sebuah sindiran yang menyayat nurani sang pedagang. Saat ketegangan mulai mereda, sang pedagang beras yang sudah terpojok bertanya dengan cemas, "Lalu apa yang kau inginkan?" Wajahnya menunjukkan kebingungan dan rasa takut akan konsekuensi dari perbuatannya. Namun sebelum sempat dijawab, suasana tiba-tiba berubah saat seorang pemuda berpakaian biru berseru dari luar, "Teman-teman, tunggu." Kehadirannya mengejutkan Yang Ke yang langsung mengenal wajah-wajah itu. Mereka adalah orang-orang yang tadi terlihat di gang. Ekspresinya berubah serius, menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan peristiwa ini mungkin belum sepenuhnya terungkap. Suasana memanas saat sekelompok pria yang sebelumnya terlihat mencurigakan di gang, kini muncul di toko beras, membawa serta salah satu dari mereka yang tampak sakit. Yang Ke langsung mengenali mereka dan mencurigai adanya konspirasi, terutama setelah melihat interaksi yang tidak wajar di antara mereka sebelumnya. Sementara pria bertanda luka tetap bersikeras menuduh toko beras sebagai penyebab sakitnya rekannya. Pemuda berseragam biru muncul dengan sikap percaya diri yang mencurigakan. Tatapan tajam Yang Ke menunjukkan bahwa ia mulai menyusun potongan teka-teki ini. Ia sadar bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar. Suasana kembali memanas ketika pria bertanda luka mulai kehilangan kesabaran. Ia membentak pemuda berbaju biru yang tampak mengamatinya dengan tenang. "Berhenti berjalan tanpa tujuan, kau membuatku pusing. Apa maumu?" Namun sang pemuda justru tersenyum ringan, berpura-pura mengkhawatirkan kondisi korban yang terlihat sangat pucat, seolah-olah benar-benar keracunan berat. Di sisi lain, si penuduh tak tinggal diam. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa mereka datang bukan untuk mencari pengobatan, melainkan untuk memperingatkan orang lain agar tidak menjadi korban dari perbuatan jahat sang pemilik toko beras. Ia mengklaim bahwa niat mereka murni, ingin membongkar kebusukan seorang pedagang licik demi melindungi warga. Namun di balik semua kata-kata heroik itu, Yang Ke mulai menyadari bahwa yang terjadi bukanlah misi kebenaran, melainkan skenario penuh kebohongan yang mulai terbuka lapis demi lapisnya. Ketegangan mulai beralih menjadi penyelidikan mendalam ketika Yang Ke bertanya dengan serius, "Paman He, apa paman menyinggung seseorang akhir-akhir ini?" Pernyataan itu membuat sang pemilik toko beras tertegun. Matanya membelalak dan ia hanya bisa menjawab pelan, "Tidak." Tatapan murid itu semakin tajam, kini mencurigai bahwa tuduhan keracunan bisa jadi bukan soal makanan, melainkan motif lain yang lebih terselubung. "Lalu apa jangan-jangan toko berasmu mencegah seseorang mendapatkan uang?" Lanjutnya sambil menyentuh dagu. Berpikir keras dengan ekspresi bingung dan suara lirih, Paman He membela diri. "Ini pekerjaan rendahan untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa aku menghalangi orang lain mendapatkan pemasukan?" Ucapnya mencerminkan keterkejutan. Ia tidak pernah menyangka bahwa urusan sepele seperti menjual beras bisa menyeretnya ke dalam konspirasi yang jauh lebih dalam. Momen ini membuka celah bahwa kejadian ini bukan murni soal makanan beracun,
melainkan dendam atau persaingan tersembunyi yang belum sepenuhnya terungkap. Kecurigaan Yang Kai semakin kuat saat ia mengamati gelagat kelompok pria yang mencurigakan itu. Dengan sorot mata tajam dan penuh kewaspadaan, ia bergumam dalam hati, "Sekarang ini aneh, apa yang mereka mau?" Di saat ketegangan mencapai puncaknya, salah satu pria berambut panjang dari kelompok tersebut menampakkan senyum tipis yang mencurigakan, disertai gumaman sinis, "Hah?" seolah mengisyaratkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Tiba-tiba tanpa peringatan, pria berpakaian biru itu melayangkan serangan cepat ke arah pria botak yang pura-pura sakit, meneriakkan, "Awas!" Serangan mendadak itu mengejutkan semua orang. Kini semuanya berubah, dari tuduhan dan tipu daya menjadi pertarungan terbuka yang memunculkan niat asli dari para pelaku. Pertarungan pun meledak. Pria botak yang sebelumnya berpura-pura sakit kini menunjukkan kekuatan dan semangat tempurnya. Dengan sorot mata tajam, ia menyerang cepat, mencoba mengejutkan lawannya. Namun, pria berambut panjang dengan pakaian biru itu dengan mudah menghindar dan membalas serangan, membuat pria botak terpaksa mundur sambil terkejut. Keringat dingin mulai menetes di wajahnya saat ia mengakui kekuatan lawan. Meskipun terkena racun, kau menghindari seranganku dengan mudah. Aku terkesan." Sementara itu, pria berambut panjang hanya tersenyum tipis, matanya tajam penuh kepercayaan diri, menandakan bahwa kekuatan sejatinya belum benar-benar dikeluarkan. Ketegangan meningkat dan pertarungan ini baru saja dimulai. Keributan pun pecah di tengah kerumunan saat pria botak berteriak marah, menuduh lawannya berbohong dan mengarang cerita. Salah satu penonton menyadari bahwa mereka pasti murid dari Pavilion Hackhaven karena kungfu mereka sangat hebat. Suasana memanas ketika salah satu dari pelaku menantang, menyindir mereka karena berani memeras di tempat umum. Di sisi lain, Yang Kai merenung dalam diam, mencurigai niat sebenarnya dari kedua pelaku yang nampak gagah tersebut. Ia merasa mereka hanya berpura-pura menjadi kesatria mulia demi memperoleh reputasi. Padahal kenyataannya berbeda. Ia yakin jika tidak melihat kejadian sebenarnya di gang sebelumnya, ia pun mungkin akan tertipu oleh sandiwara mereka. Ketegangan pun memuncak saat pria itu berteriak penuh emosi, menyuruh sang pemuda agar tak ikut campur, menyulut konflik yang lebih besar di depan mata. Dengan angkuh dan penuh percaya diri, Sumu akhirnya mengungkap identitasnya sebagai murid dari Pavilion Hackhaven. Lawannya yang sudah tidak bisa berkutik hanya bisa mengakui kekalahan mereka sambil menggertakkan gigi, berjanji akan membalas dendam suatu hari nanti. Di sana Sumu hanya tersenyum tipis, seolah semua ini sudah direncanakan sejak awal. Di sisi lain, Yang Kai yang menyaksikan dan mengamati peristiwa tersebut tampak kagum dan sedikit terkejut, memuji dalam hati betapa rapi dan cerdasnya Sumu mengatur percakapan dan situasi hingga kemenangan berada di pihaknya tanpa celah. Setelah berhasil mengungkap kedok dua penipu, Sumu dengan tenang mempersilahkan mereka pergi. Namun salah satu saksi yang menyaksikan kejadian tersebut mulai merasa resah. Ia berpikir jika mereka dibiarkan begitu saja, maka para penipu itu akan merasa berhasil dan bebas untuk mengulangi aksinya. Ia mencurigai Sumu hanya ingin mencari pujian dari warga dan merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan masyarakat tertipu. Dengan penuh semangat, ia memperingatkan bahwa jika mereka tidak diberi pelajaran, maka korban berikutnya bisa saja toko baju Liu Xi atau toko pangan Jiangxi. Konflik ini tampaknya belum berakhir, malah baru saja akan dimulai. Ketegangan mulai memuncak saat warga yang merasa terprovokasi menolak membiarkan para penipu pergi begitu saja, menuduh mereka sebagai ancaman bagi keamanan dan reputasi para pedagang lokal. Suara-suara penuh emosi bermunculan, mencerminkan lebih banyak kepentingan pribadi daripada keadilan. Sementara Sumu berdiri tegas namun mulai merasakan tekanan dari massa yang semakin liar. Tuduhan berubah dari soal keracunan menjadi kekhawatiran akan kerugian bisnis, memperlihatkan bahwa konflik ini telah melebar ke ranah ekonomi dan sosial. Meski telah membongkar kedok para pelaku, Sumu kini dihadapkan pada dilema moral. Apakah ia harus membiarkan mereka pergi demi menjaga wibawa, atau menuruti desakan warga untuk memberi pelajaran? Suasana yang sempat menegang mulai berubah ketika Yang Kai, seorang murid muda dari Pavilion Hackhaven, tiba-tiba muncul dengan senyum ceria, menyarankan pendekatan yang lebih heroik. Dengan nada ringan ia berkata kepada Sumu, "Kakak,
Seperti yang pepatah katakan, kalau kita melakukan perbuatan mulia, kita harus menyelesaikannya secara tuntas. Bagaimana kalau kita berdua menangkap kedua pencuri itu bersama? Ucapnya yang penuh semangat justru memancing reaksi tajam dari Sumu, yang langsung membentak, "Kakak apanya?" Suasana pun sejenak berubah lucu, kontras dengan ketegangan sebelumnya, menunjukkan dinamika unik di antara para murid Pavilion Hackhaven. Suasana menjadi lebih ringan namun tetap syarat makna ketika Yang Kai, murid Pavilion Hackhaven yang penuh semangat, menyatakan dirinya telah berada di sekte selama hampir 3 tahun. Dengan raut wajah polos dan antusias, ia menyebutkan bahwa menolong orang adalah prinsip hidupnya, dan bahwa menjadi berani dan sopan adalah caraku hidup. Meski terkesan naif, Yang Kai menunjukkan tekad besar untuk menegakkan keadilan. Ia mengajak Sumu untuk menangkap 2 lelaki pengecut yang menciptakan kekacauan, membantu Tuan He mendapatkan keadilan dan sekaligus membela warga desa Black Plum. Sumu hanya bisa menatap datar, bergumam dalam hati, saudara yang bodoh. Suasana berubah drastis dari keraguan menjadi gelora semangat. Sorakan warga meledak. Benar, ini memang murid dari Pavilion Hackhaven. Bagus. Mereka mulai menaruh harapan pada 2 sosok muda yang berani ini. Sumu yang awalnya ragu mulai menunjukkan ketegasan, sementara Yang Kai hanya tersenyum polos namun penuh percaya diri, seperti tidak menyadari betapa besar dampak dari ucapannya tadi. Di sisi lain, kedua penipu yang hendak kabur mulai panik melihat perubahan situasi. Dengan teriakan penuh semangat, Sumu akhirnya menyerah pada desakan Yang Kai, berteriak, "Kakak, ayo tangkap mereka." Mereka langsung melesat ke arah target bersama rekannya itu. Di tengah aksi pengejaran yang mendebarkan, Sumu mendadak terlihat ragu. Dalam benaknya situasi yang berkembang terasa di luar kendali dan tak sesuai dengan rencana awalnya. Tatapannya berubah menandakan bahwa ia mulai mempertimbangkan langkah berbeda. Dengan gerakan halus namun jelas, ia memberi isyarat diam-diam yang hanya bisa ditangkap oleh pihak tertentu. Sebuah isyarat untuk membiarkan lawan kabur saat kesempatan muncul. Di sisi lain, 2 penipu tampak kebingungan dan penuh kecemasan, sementara Yang Kai mulai merasakan kejanggalan dari reaksi Sumu. Ketegangan meningkat bukan hanya karena ancaman dari musuh, tetapi juga dari dalam. Ketika kepercayaan antara sekutu mulai goyah, mengisyaratkan bahwa konflik ini belum menunjukkan wujud sesungguhnya. Melihat situasi yang semakin genting, pemilik toko beras yang sudah tua namun bersemangat melangkah maju dari kerumunan. Dengan suara lantang, ia menyerukan agar para tetangga berhenti hanya menonton dan ikut membantu. Seruan itu membangkitkan keberanian warga lainnya, dipenuhi tekad dan semangat membela kebenaran. Mereka mulai maju satu persatu, membawa alat seadanya seperti sapu, tongkat, dan bahkan karung. Kehadiran mereka yang bersatu memberi tekanan besar pada 2 penjahat yang mulai panik menghadapi gelombang perlawanan warga. Kericuan tak terhindarkan. Warga yang tersulut semangat dipicu oleh seruan pemilik toko beras dan dorongan moral dari Yang Kai dan Sumu akhirnya benar-benar bertindak. Aksi pengejaran berubah menjadi bentrokan massal. Kedua penipu yang awalnya bersikap sok tenang kini babak belur dihajar warga. Alat-alat seadanya mulai dari sapu, sendok nasi besar bahkan wortel yang entah dari mana muncul berterbaran di udara, menggambarkan betapa marahnya masyarakat terhadap tindakan mereka. Salah satu penipu berteriak panik, "Tolong jangan di muka," saat kerumunan mulai menghajar mereka. Sementara itu, Sumu hanya bisa menatap dengan ekspresi campur aduk antara kagum, geli, dan sedikit penyesalan. Ia bergumam dalam hati, "Ya ampun, apa yang sudah kulakukan?" Wajahnya penuh kebingungan menyadari bahwa insiden ini telah berkembang jauh di luar kendali atau rencana semula. Ia berniat menunjukkan sikap heroik dan elegan sebagai murid Pavilion Hackhaven, namun malah menciptakan kekacauan yang nyaris seperti kerusuhan pasar. Setelah kekacauan yang dipicu oleh semangat warga untuk membela kebenaran, kedua penipu akhirnya terkapar tak berdaya di lantai, dengan benjol di kepala dan sayuran berserakan di sekeliling mereka. Salah satu dari mereka mencoba memanggil nama Sumu dengan suara lemah, namun langsung dibalas dengan bentakan tajam, "Jangan berani-berani memanggil namaku, dasar rendahan." Sumu tampak geram sekaligus malu karena situasi telah berkembang jauh dari rencananya yang elegan. Sementara itu, Yang Kai berdiri di belakangnya dengan ekspresi santai dan sedikit geli, menyadari bahwa meski metode mereka kacau dan penuh kekonyolan, keadilan tetap berhasil ditegakkan berkat keberanian warga dan niat tulus yang mereka bawa sejak awal.
Dalam episode 17 Martial Peak, ketegangan mencapai puncaknya setelah dua penipu yang sempat membuat keributan di desa Black Plum akhirnya terkapar tak berdaya, diajar oleh warga yang marah. Sumu mengecam tindakan mereka sebagai perbuatan tercela, sementara Yang Kai dengan penuh semangat mempertanyakan berapa banyak pedagang yang sudah menjadi korban trik kotor mereka. Warga pun ikut bersuara lantang, menunjukkan solidaritas terhadap desa mereka. Ketika Yang Kai mengusulkan tindakan lebih ekstrim demi mencegah kejahatan terulang, Sumu menegaskan bahwa mereka harus diberi pelajaran agar tak mengulanginya lagi. Setelah kegaduhan dan pelajaran keras yang diberikan warga desa Black Plum kepada para penipu, suasana berubah menjadi hening. Bukan karena damai, melainkan karena keterkejutan. Para murid sekte yang turut menyaksikan insiden tersebut tampak terdiam. Sebagian dengan ekspresi kaget dan tak menyangka bahwa kekacauan yang dipicu oleh niat baik bisa berubah menjadi aksi brutal. Salah satu dari dua penipu kini terkapar dengan benjol besar di kepala. Wajahnya memperlihatkan rasa sakit dan penyesalan, namun juga ketakutan. Di tengah keheningan itu, Sumu menatap Yang Kai dengan wajah bingung dan sedikit khawatir. Lalu berkata pelan, "Saudaraku, bukankah itu agak berlebihan?" Yang Kai yang berdiri tenang dengan ekspresi datar hanya membalas dengan tatapan dingin, seolah menyiratkan bahwa terkadang keadilan memang harus disampaikan dengan keras agar tak diabaikan. Ketegangan mulai meningkat saat Sumu mempertanyakan tindakan Yang Kai yang dinilainya terlalu keras terhadap para penipu. Namun Yang Kai menatapnya tajam, lalu menjawab dengan nada tegas, "Berlebihan? Baginya ini bukan soal kekerasan, melainkan soal keadilan yang harus ditegakkan." Ia menjelaskan bahwa jika hari ini para pelaku berhasil menjatuhkan nama baik toko beras, maka bisnis Tuan He akan hancur dan hidupnya ikut runtuh. Bagaimana dia akan bertahan? Lanjutnya, penuh emosi. Menurut Yang Kai, merusak mata pencaharian seseorang adalah kejahatan serius yang tak bisa dianggap sepele. Ia percaya bahwa pelaku seperti itu harus diberi pelajaran, bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi, dan ada harga yang harus dibayar. Sumu, meski tersentuh oleh argumen itu, tetap terlihat gelisah. Dengan raut khawatir, ia menjawab, "Tapi meskipun begitu, kita tak boleh membunuh mereka." Salah satu penipu yang sudah terkapar di lantai masih sempat mengancam, berkata bahwa mereka melakukannya bersama, dan jika mereka tertangkap, semua akan jatuh bersama, termasuk Yang Kai. Namun ucapan itu hanya membuat Yang Kai semakin mantap dengan pendiriannya. Ia menoleh dingin dan menanggapi Sumu yang terus berusaha mencegah pembunuhan dengan berkata, "Saudaraku, kalau kriminal bisa membunuh, lalu kenapa kita tak bisa saat kita menegakkan keadilan?" Nada suaranya mengeras, jelas bahwa baginya ini bukan sekadar perkelahian biasa, tapi bentuk balasan atas kejahatan nyata. Ia mulai meragukan niat Sumu, bertanya dengan tatapan sinis, "Kenapa kau sangat lembut terhadap mereka?" Mungkin kalimat itu menggantung, penuh kecurigaan. Tersinggung dan kesal, Sumu membalas dengan keras, "Apa kalian saling mengenal? Itu sebabnya kau tak mau mereka dibunuh." Ketegangan memuncak, pertarungan fisik telah usai, tapi pertarungan prinsip dan moralitas di antara mereka baru saja dimulai. Ketegangan yang memuncak akhirnya membuat Sumu tak tahan lagi dan bertanya dengan nada serius, "Saudaraku, apa maksudmu?" Wajahnya menunjukkan kebingungan dan kecurigaan. Tuduhan yang tak tersirat dari lawan bicaranya membuat suasana menjadi semakin tegang. Tak hanya Sumu yang bertanya, bahkan pemilik toko beras yang tampaknya adalah pihak netral atau saksi ikut angkat suara dan berkata, "Anak muda, apa maksudmu?" Sementara itu Yang Kai hanya menatap tajam tanpa langsung menjawab. Sorot matanya penuh tekad, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar perdebatan biasa. Mungkin ia menyadari bahwa perbedaan cara pandang tentang keadilan ini akan menjadi pemisah antara dirinya dan Sumu. Dengan tatapan tajam dan nada menyudutkan, pemuda berambut kuncir itu berkata, "Saudaraku, aku tahu kau cuma laki-laki biasa. Tapi kenapa kau sangat takut menegakkan keadilan dan mengadili orang-orang ini demi desa?" Ucapan itu membuat lawan bicaranya terdiam sejenak, lalu tertawa canggung sambil berkata dengan keras, "Aku tak takut sama sekali." Namun di balik senyumnya yang dipaksakan, tampak jelas kegelisahan. Ia
lalu menunduk sedikit dan berkata dengan suara lebih pelan, "Ini mengambil nyawa seseorang yang belum pernah membunuh sebelumnya, kan?" Kalimat itu memperlihatkan konflik batin yang kuat antara prinsip, rasa kemanusiaan, dan tekanan situasi yang mengharuskannya memilih antara belas kasih dan pembalasan. Dengan wajah yang tegas dan penuh tekad, pemuda berambut panjang berkata lantang, "Saudaraku, ayo kita lakukan." Namun detik berikutnya ekspresinya berubah tajam dan marah. Terlihat aura gelap menyelimuti dirinya, seakan menyimpan kemarahan yang telah lama dipendam. Tiba-tiba seorang pria lain berteriak penuh emosi, "Sumu, kau pengkhianat sialan." Sambil melompat menyerang, ia mengungkapkan bahwa mereka sebelumnya telah sepakat untuk memfitnah seorang pedagang kaya agar Sumu bisa menyelamatkannya dan tampil sebagai pahlawan. Namun kini Sumu justru berpaling dari rencana itu, membuat pria tersebut marah besar dan berteriak, "Kau binatang, kau menjijikkan." Menandakan bahwa pengkhianatan ini telah mengguncang seluruh konspirasi yang mereka bangun. Suasana tegang muncul ketika Sumu dituduh sebagai dalang di balik rencana memfitnah pedagang kaya demi kepentingan pribadi. Meskipun Sumu membantah dan mengaku tak takut, bukti serta pengakuan dari kelompok lain memperlihatkan bahwa ia memang menyusun strategi licik itu untuk mengesankan putri bosnya. Tuduhan pengkhianatan dan pengkhianatan semakin memperkeruh hubungan di antara mereka, memunculkan konflik yang tajam dan membuat masa depan desa serta hubungan saudara itu menjadi sangat tidak pasti. Sumu membantah keras tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia berteriak bahwa dirinya dan kelompoknya memang pernah berbuat salah, tapi tak pernah memfitnah atau menghancurkan mata pencaharian orang lain. Wajahnya tegang, penuh amarah dan kekecewaan. Seorang warga membalas dengan emosi, menyebut bahwa semua orang tahu merusak mata pencaharian sama saja dengan menghancurkan hidup sendiri. Ia menuduh bahwa semua kekacauan ini dimulai karena hasutan seorang anak kecil, menyiratkan bahwa Sumu hanya menjadi alat dalam skema yang lebih besar. Suasana memanas, tuduhan dan pembelaan saling beradu. Warga tak percaya, Sumu terus menyangkal, ketegangan semakin meningkat dan rasa saling curiga mulai tumbuh di antara mereka. Yangkai menekan salah satu pelaku untuk mengungkap siapa yang menyuruhnya dan berapa bayaran yang dijanjikan. Dengan panik, pria itu akhirnya mengaku bahwa ia dibayar 50 perak. Yangkai terkejut mendengar jumlah tersebut. Baginya itu jumlah yang sangat besar hanya untuk sebuah fitnah. Pengakuan itu memicu kemarahan para tetua sekte. Seorang tetua berteriak penuh amarah menyebut si pelaku sebagai anak hina yang berani menipu mereka. Ia menganggap kejadian ini sebagai aib besar bagi Pavilion Highhaven karena memiliki murid sejahat itu. Sambil menunjuk Yangkai, tetua itu menegaskan bahwa anak muda itu jauh lebih mulia dan berani. Ia menyatakan rasa malu terhadap generasi tua yang harusnya memberi contoh. Kerumunan warga dan murid sekte mulai menyuarakan kekecewaan mereka. Seorang pria tua dengan lantang menyebut bahwa ini adalah penghinaan bagi Pavilion Highhaven. Seorang wanita yang sebelumnya mengira pelaku adalah pahlawan kini merasa tertipu dan kecewa. Sumu tak bisa menyembunyikan emosinya. Dengan marah ia menyalahkan Yangkai atas kehancuran rencananya dan reputasinya. Wajahnya diliputi frustasi. Namun di balik amarah itu muncul senyuman sinis di wajah Sumu. Dengan nada menyindir ia bertanya pada Yangkai, "Bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku?" Sebuah pertanyaan yang menyiratkan kebencian dan penghinaan, sekaligus pengakuan akan kekalahan yang menyakitkan. Sumu yang kalah telak dalam rencananya tak bisa menerima kenyataan. Dengan penuh amarah ia mengancam akan mengungkap identitas asli Yangkai, meremehkan statusnya yang sudah lebih dari 3 tahun hanya sebagai murid percobaan. Ia berteriak lantang, menyimpan dendam dan bersumpah akan membalas semuanya. Namun Yangkai tetap tenang, menanggapi ejekan itu dengan senyuman tipis dan berkata santai, "Kenapa tak kau tebak saja?" Sumu pun pergi dengan penuh amarah, menerobos kerumunan sambil berteriak, "Minggir dari jalanku." Langkahnya cepat, matanya membara, menandakan bahwa konflik ini belum selesai dan akan berlanjut di masa depan. Yangkai menyadari bahwa 2 pelaku yang terlibat dalam fitnah terhadap toko beras telah kabur secara diam-diam. Ia hanya menatap tenang tanpa mengejar.
Seorang pedagang beras menghampirinya dan memperingatkan bahwa dengan mengalahkan Sumu hari ini, bisa saja Yang Kai menghadapi masalah di kemudian hari. Tetua itu khawatir Sumu akan menyimpan dendam. Namun Yang Kai menjawab dengan tenang bahwa ia tak khawatir. Ia percaya pada peraturan sekte yang akan melindunginya dan dengan yakin mengatakan bahwa Sumu tidak akan bisa menyakitinya. Pemilik toko memperingatkan Yang Kai untuk tetap berhati-hati meski telah membantu mereka, karena bisa saja tindakannya mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri. Yang Kai tersenyum dan berjanji akan berhati-hati. Saat ia berpamitan, para pegawai toko mengucapkan salam perpisahan dan memintanya pulang dengan selamat. Yang Kai melambaikan tangan dan mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Yang Kai tersenyum sambil memegang kantong makanan di tangannya. Ia merasa lega karena bulan ini setidaknya ia tidak perlu khawatir tentang makanan. Namun senyuman itu segera menghilang saat ia berpikir kembali tentang Sumu. Ia memikirkan bahwa Sumu pasti akan marah dan menyerangnya kembali begitu kembali ke pavilion Highhaven. Tapi setelah berpikir lebih dalam, Yang Kai menyadari bahwa hal itu tidak terjadi. Sumu tidak menyerangnya, meninggalkan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Meski Sumu mundur dengan penuh amarah, bayangan ancaman masih menyelimuti Yang Kai. Ia teringat aturan sekte yang melarang murid saling membunuh, sehingga ia yakin Sumu tidak akan berani menyerangnya secara langsung di dalam pavilion Highhaven. Namun ia juga menyadari bahwa satu-satunya jalan bagi Sumu untuk membalas dendam adalah dengan menantangnya secara terbuka. Sementara itu Yang Kai juga mulai memperhitungkan kekuatan Sumu yang sulit untuk diukur. Yang Kai sendiri merasa terdesak oleh kenyataan pahit bahwa jika ia tidak segera berlatih lebih keras, cepat atau lambat nyawanya bisa terancam. Dengan tekad yang membara, ia pun berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat sebelum badai besar itu benar-benar datang. Dalam episode 19 Martial Peak, setelah pertarungan sengit dan ancaman dendam dari Sumu, Yang Kai kembali ke pavilion Highhaven dengan tekad membara untuk menjadi lebih kuat. Di bawah langit senja ia berlatih keras, namun segera menyadari bahwa tubuhnya yang telah diwarisi kekuatan Golden Skeleton hanya mampu menerima pelatihan selama setengah jam sehari. Membuat teknik lama dari pavilion Highhaven terasa tak lagi sejalan. Frustasi dan kelelahan mulai menghantui, namun Yang Kai menolak untuk menyerah. Ia tahu bahwa tidur bukanlah pilihan. Di tengah keterbatasan fisik, ia mulai menyusun tekad baru, menemukan jalan lain untuk mengasah kekuatannya, bahkan jika itu berarti melawan batas tubuhnya sendiri. Setelah menjalani latihan keras yang hanya bisa dilakukan selama setengah jam sehari, Yang Kai menyadari tubuhnya membutuhkan pemulihan. Ia pun memutuskan untuk mandi, berharap bisa menyegarkan diri dan menenangkan pikirannya yang penat. Mandi memang yang kuperlukan, gumamnya sambil mengeringkan rambutnya. Namun saat tubuhnya rileks, pikirannya justru semakin aktif. Ia merenung bahwa latihan biasa seperti ini tidak akan cukup untuk menghadapi tantangan yang menantinya. Mungkin aku harus mulai mempertajam pisau atau memotong kayu. Pikirnya mencoba mencari cara untuk melatih tubuhnya secara tidak langsung di luar teknik kultivasi. Tiba-tiba matanya membelalak, seolah mendapat pencerahan, dan ia bangkit dengan semangat baru. Benar, aku punya ini, serunya sambil mengeluarkan sebuah benda misterius yang bersinar di tangannya. Sebuah petunjuk bahwa ia telah mengingat sesuatu yang mungkin bisa mengubah arah pelatihannya secara drastis. Di tengah malam yang sunyi, Yang Kai duduk bersila di atas tikar yang usang, membuka kembali buku hitam misterius yang dulu ia temukan bersama warisan Golden Skeleton. Dengan hati-hati ia membaca lembar demi lembar, mencari petunjuk yang bisa membantunya menembus batas latihan yang selama ini menghambat. Di halaman pertama, ia menemukan penjelasan mendalam mengenai fondasi Golden Skeleton, basis kekuatan luar biasa yang kini mengalir dalam tubuhnya. Lalu pada baris-baris berikutnya tertulis metode kultivasi rahasia, yaitu Temperate Body dengan Golden Skeleton, sebuah teknik yang menempuh jalur berbeda dari kebanyakan kultivator biasa, menekankan kekuatan tubuh sebagai inti daripada hanya energi spiritual. Namun yang paling mengejutkan adalah saat ia membuka halaman ketiga, cahaya aneh memancar dari buku tersebut.
dan dari dalamnya muncul sebuah artefak emas misterius yang tampak seperti tungku kuno, mengambang di udara dan berputar perlahan. Mata Yang Kai membelalak, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Artefak ini bukan sekadar simbol, melainkan kunci, sebuah alat nyata yang muncul dari teks kultivasi. Pertanda bahwa teknik yang ia pelajari bukan sekedar teori, tapi menyimpan rahasia besar yang bisa mengubah segalanya. Ini bukan lagi soal latihan biasa, melainkan permulaan dari jalan kultivasi tingkat tinggi. Dan Yang Kai tahu, ia baru saja membuka gerbang menuju kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setelah artefak misterius muncul dari halaman ketiga buku hitam, Yang Kai menatapnya penuh rasa ingin tahu. Ia memutar dan mengamati benda itu, sebuah tungku emas kecil. Tampak kuno tapi memancarkan aura spiritual yang kuat. Ia teringat kembali isi kitab. Menurut buku hitam, dupa pembakaran dari artefak ini bisa membantu mempercepat kultivasi. Namun harapan itu segera diuji oleh kenyataan. Artefak ini ternyata tak berguna tanpa bahan utama, herbal khusus yang harus dibakar di dalamnya untuk menghasilkan aroma spiritual yang mampu memperkuat tubuh dan jiwa selama latihan. Dengan tatapan serius, Yang Kai bergumam, "Tapi ini tak berguna kecuali aku punya herbal untuk dibakar. Aromanya yang keluar akan membantu dalam berlatih." Di sana ia sadar bahwa tidak hanya satu jenis herbal yang dibutuhkan, namun tiap tahap kultivasi memiliki ramuan berbeda yang harus digunakan. Sebuah tantangan baru kini terbentang di hadapannya. Tidak cukup hanya mengandalkan tekad dan teknik, tapi juga pengetahuan tentang ramuan dan sumber daya yang sulit didapat. Yang Kai kemudian menatap herbal langka yang ditunjukkan dalam buku hitam. Bunga roh, 3 daun, dan rumput terlarang. 2 bahan penting yang dibutuhkan untuk tahap kultivasi berikutnya. Walau harga mereka di pasar tidaklah mahal, ketersediaannya sangat langka. Ia pun mulai ragu, apa herbal itu benar-benar membantuku? Gumamnya sambil memandangi tungku emas di tangannya. Keraguan itu diperparah oleh kenyataan bahwa aula kontribusi, tempat resmi penjualan herbal di sekitarnya, dikelola oleh bendahara tua yang terkenal pelit. Ia tahu meski herbal tersedia, harganya pasti akan dipatok tinggi dan ia tak punya cukup poin kontribusi untuk menebusnya. Duduk bersila dengan wajah murung, Yang Kai menyadari bahwa jalan menuju kekuatan bukan hanya soal kerja keras, tapi juga perjuangan mendapatkan sumber daya yang tepat di dunia yang keras dan penuh batasan ini. Dengan tekad yang mulai menguat, Yang Kai menatap pegunungan dari kejauhan dan membulatkan niatnya. Ia menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan herbal langka seperti bunga roh 3 daun dan rumput terlarang adalah mencarinya sendiri. Ia mengingat bahwa Gunung Blackwind tidak terlalu jauh dari Pavilion Hackhaven, dan kemungkinan besar tumbuh-tumbuhan langka itu dapat ditemukan di sana. Dengan semangat membara dan keyakinan kuat, ia pun memantapkan hati dan berkata dalam hati, "Aku akan pergi besok." Saat fajar menyingsing, Yang Kai memulai harinya dengan melatih teknik tinju dari catatan Temperate Body, memantapkan fisik dan ketekunannya. Setelah latihan pagi, ia melanjutkan tugas rutinnya menyapu aula kontribusi dengan wajah serius dan penuh tanggung jawab. Di tengah kesibukannya, tanpa peringatan, sang bendahara Meng yang terkenal pelit tiba-tiba melemparkan sebuah buku ke arahnya. Terkejut, Yang Kai spontan menangkapnya. Setelah menerima buku dari bendahara Meng, Yang Kai terkejut melihat isinya yang membahas tentang herbal, khasiat medisnya, serta lokasi tempat menemukannya. Sebuah informasi yang sangat ia butuhkan. Tanpa membuang waktu, ia segera mengajukan izin 3 hari di kantor urusan umum demi mencari tanaman langka tersebut. Dengan semangat membara dan tekad yang kuat, ia bersiap untuk perjalanan besar, membawa kantong bekalnya dan berteriak penuh antusias, "Herbal, aku datang." Yang Kai akhirnya tiba di Gunung Blackwind, tempat yang dipercaya menyimpan herbal langka yang ia cari. Di hadapannya berdiri megah pegunungan yang dikelilingi pepohonan hijau, menyambutnya dengan suasana alami yang tenang. Sambil menenteng bekalnya di bahu, ia tersenyum kecil dan berkata, "Angin sepoi-sepoi ini sangat menenangkan." Petualangannya baru dimulai, tapi ketenangan alam ini memberinya keyakinan bahwa ia berada di jalan yang benar. Di lereng tenang Gunung Blackwind, Yang Kai dengan teliti memetik tanaman herbal satu persatu, memasukkannya ke dalam kantong kain ngelusuh miliknya. Herbal gigi tajam. Gumamnya mengenali bentuk daun bergerigi yang tertulis dalam buku panduan pemberian bendahara Meng. Meski bukan tanaman utama yang ia cari, penemuan ini menjadi petunjuk bahwa ia berada di jalur yang tepat.
Namun pencarian tidak selalu mudah. Saat mencoba mencabut akar dari tanaman langka lainnya, ia harus berjongkok dan berjuang keras. Keringat mengalir di dahinya. Ini agak sulit. Keluhnya pelan, namun tekadnya tak goyah. Ia tahu jalan menuju puncak tidak selalu dipenuhi dengan pertarungan hebat. Kadang justru terletak pada kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi hal-hal kecil seperti ini. Setelah mengumpulkan beberapa tanaman herbal, Yangke memutuskan untuk menjelajah lebih jauh ke dalam wilayah Gunung Blackwing. Berharap menemukan bahan utama yang lebih langka. Namun langkahnya terhenti saat pandangannya tertuju pada sebuah area ganjil di kejauhan. Tanahnya tandus dan hampir semua tumbuhan di sekitarnya tampak layu atau mati. Apa ini? Serunya terkejut. Lalu berjalan mendekat dengan hati-hati. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat menggerogoti kehidupan di area itu. Ia menatap lekat ke tanah kering dan berkata penuh kebingungan, kenapa semuanya mati di sini? Sebuah pertanda bahwa tempat ini mungkin menyimpan rahasia gelap atau bahaya yang belum ia pahami sepenuhnya. Saat menelusuri area tandus yang mencurigakan, pandangan Yangke tertuju pada sekelompok tanaman yang tampak berbeda dari yang lain. Herbal ini kelihatannya familiar, gumamnya, perlahan mendekat. Ia segera membuka buku panduan herbal dari bendahara dan mencocokkan gambar yang tergores di halaman tua. Dan benar saja tanaman itu adalah rumput terlarang. Salah satu bahan langka yang ia cari untuk mengaktifkan tungku emas warisan Golden Skeleton. Matanya membelalak penuh kegembiraan dan rasa lega. Jadi kau di sini ya? Serunya sambil mengambil alat kecil dan mulai mencabut tanaman itu dengan hati-hati. Akhirnya salah satu kunci menuju peningkatan kekuatannya telah ia temukan. Setelah seharian menjelajahi gunung dan berhasil menemukan rumput terlarang, tubuh Yangke mulai kelelahan. Sinar senja mulai memudar di balik pepohonan saat ia menguap dan meregangkan tubuhnya. Sudah sore sekarang, kusudahi hari ini. Gumamnya memutuskan untuk beristirahat. Dari bekal yang ia bawa, ia mengambil sebuah bola nasi sederhana, makanan seadanya yang cukup untuk mengisi tenaga. Duduk bersandar di bawah pohon besar, ia menikmati makan malam dalam keheningan hutan yang tenang. Aku akan tidur di pohon ini kalau sudah selesai makan, katanya menatap langit yang perlahan gelap. Malam pun tiba dan di bawah cahaya bulan yang redup, Yangke tertidur lelap di atas pohon besar. Bersandar tenang setelah hari yang panjang dan melelahkan. Suara angin malam dan dedaunan menjadi pengantar tidurnya di alam liar. Saat fajar menyingsing, ia bangun lebih awal dan langsung melatih teknik temperate body yang mulai terasa selaras dengan tubuhnya. Memantapkan setiap gerakan dengan fokus tinggi. Setelah menyelesaikan latihan pagi, ia menikmati sarapan terakhir dari bekalnya dengan penuh kesadaran bahwa hari ini akan kembali penuh tantangan. Dengan semangat yang kembali membara, ia mengangkat kantongnya dan berkata tegas pada dirinya sendiri. Sekarang aku perlu mencari herbal lagi. Petualangan pun berlanjut, membawa Yangke lebih dalam ke rahasia Gunung Blackwing dan ke arah takdir yang belum ia ketahui. Tak lama kemudian perutnya mulai keroncongan, membuat Yangke memegangi perut sambil mengeluh lapar di tengah perjalanan. Ia mulai menyesali keputusannya yang tidak membawa bekal lebih banyak. Mengira akan mudah menemukan makanan di hutan, namun ternyata harapan itu sirna. Dengan wajah letih dan perut kosong, ia mengutuki diri sendiri karena tak membawa bola nasi lebih banyak. Penuh frustasi, ia mengeluh tentang betapa sepinya hutan ini. Tak ada satupun sumber makanan yang terlihat. Namun tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Asap tipis mengepul dari kejauhan. Matanya membelalak, hatinya bergerak oleh harapan baru. Mungkinkah itu tanda kehidupan? Atau mungkin makanan? Saat melihat asap dari kejauhan, langkah Yangke pun semakin cepat. Rasa lapar dan penasaran mendorongnya untuk mencari tahu. Namun pikirannya dipenuhi kewaspadaan. Siapapun yang menyalakan api di hutan seperti ini jelas ceroboh atau terlalu percaya diri. Bodoh, amatir, gumamnya dalam hati. Tak lama ia tiba di lokasi sumber asap dan mendapati api unggun menyala terang di tengah pepohonan. Ketemu, bisiknya pelan. Tapi sebelum ia sempat mendekat lebih jauh, rasa waspada kembali muncul dan ia berseru, "Siapa itu?" Dengan tetap siaga, Yangke bersiap menghadapi siapapun yang berada di balik cahaya api tersebut. Yangke yang tengah mencari herbal di Gunung Blackwing nyaris terkena panah dari dua pemburu misterius yang mengira ia musuh.
Setelah menjelaskan bahwa dirinya hanya mengumpulkan tanaman untuk kultivasi, ketegangan pun mereda. Dan salah satu pemburu berkata santai, itu cuma alarm palsu. Namun dibalik sikap ramah mereka, Yang Kai mulai curiga. Gerak-gerik mereka terlalu terlatih untuk sekedar pemburu biasa. Sambil tetap terjaga, ia bergabung di dekat api unggun, berusaha mengorek informasi lebih jauh. Tanpa disadari, salah satu dari mereka melirik ke arah tas Yang Kai yang sedikit terbuka, memperlihatkan kilauan tungku emas warisan Golden Skeleton. Ketertarikan mulai tumbuh di mata mereka, sementara di balik gelapnya hutan, sesosok bayangan misterius mengamati mereka diam-diam, menandakan bahwa ancaman sebenarnya baru saja dimulai. Setelah situasi yang menegang mulai mereda, Yang Kai menggaruk kepala sambil tersenyum kikuk. "Maafkan aku," katanya dengan nada canggung, menyadari bahwa kemunculannya tadi nyaris menyebabkan kesalahpahaman berbahaya. Pria pemburu yang lebih tua hanya mengangguk singkat dan berkata, "Ayo, anginnya dingin. Tak mudah berada di sini." Mereka pun mengajak Yang Kai duduk mengelilingi api unggun untuk menghangatkan diri. Meski baru pertama kali bertemu, suasana mulai mencair di antara mereka. Dengan rasa syukur, Yang Kai duduk sambil membawa tas miliknya dan berkata tulus, "Terima kasih." Malam di Gunung Blackwind yang sebelumnya terasa dingin dan sunyi, kini sedikit lebih hangat. Di bawah sinar api unggun yang hangat, suasana menjadi lebih akrab. Salah satu pemburu akhirnya memperkenalkan diri. "Namaku Yang San. Kami tinggal di kaki gunung, tapi kami selalu kemari untuk berburu supaya tak kelaparan." Wajahnya tenang namun jelas menyimpan beban kehidupan keras yang mereka jalani. Di sampingnya terlihat seorang bocah yang lebih energik, duduk dengan santai namun waspada. Yang San melirik padanya dan menambahkan sambil tersenyum, "Jangan remehkan anak ini, dia pemburu handal. Dia sering mengikutiku masuk ke Gunung Blackwind." Bocah itu pun langsung mengacungkan tinjunya penuh percaya diri. "Hehe," ujarnya riang. Yang Kai tersenyum kecil, mulai merasa bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan semata. Mungkin kedua pemburu ini bisa membantunya menavigasi bahaya hutan, atau sebaliknya, terlibat dalam takdir yang jauh lebih besar dari sekadar perburuan. Saat suasana menjadi lebih tenang di sekitar api unggun, Yang San menoleh ke arah Yang Kai dan bertanya dengan nada penasaran, "Kau bagaimana? Apa yang kau lakukan di sini?" Dengan santai Yang Kai menjawab sambil tersenyum, "Aku murid dari Pavilion Hackhaven. Aku kemari untuk mengumpulkan herbal." Mendengar nama Pavilion Hackhaven disebut, ekspresi Yang San berubah seketika. Ada rasa hormat sekaligus kagum yang muncul di wajahnya. Ia pun berkata dengan nada haru, "Putraku juga tertarik dalam kultivasi, tapi dia tak cukup kuat. Jadi dia kembali ke kami. Dia mengidolakan kultivator sepertimu." Ucapan itu membuat si anak di dekatnya tersipu malu namun juga bangga. Sementara Yang Kai hanya tersenyum ramah, menyadari bahwa statusnya sebagai murid kultivator membawa harapan bagi orang-orang biasa yang hidup di kaki gunung. Yang San mengulang pelan, seolah merenung Pavilion Hackhaven. Seakan nama itu membangkitkan rasa hormat dan kenangan lama. Suasana malam itu menjadi hangat, bukan hanya karena api unggun, tetapi juga karena percakapan yang penuh makna di antara mereka. Dengan penuh semangat dan ketulusan, Yang Kai menepuk kepala anak laki-laki itu dan berkata lembut, "Meskipun kau tak diterima, bukan berarti kau tak bisa berlatih sendiri." Ucapan itu memberi harapan baru bagi si anak yang sebelumnya merasa gagal. Namun suasana hangat itu tiba-tiba diselingi oleh suara perut Yang Kai yang keroncongan, membuat suasana menjadi lucu dan mencair. Wajah Yang Kai memerah karena malu, sementara tawa riang terdengar dari mereka. Dengan senyum ramah, anak tersebut menyodorkan sepotong roti pipih dan berkata, "Ini, makanlah." Dalam kehangatan api unggun dan kebaikan sederhana itu tumbuh rasa saling menghargai dan hubungan yang hangat di antara mereka. Di tengah kehangatan api unggun di hutan gunung, Yang Kai tampak ragu saat ditawari sepotong roti. Ia berkata dengan tulus bahwa makanan di gunung sangat langka dan lebih baik jika makanan tersebut disimpan untuk diri sendiri. Namun di sana sang ayah tersenyum dan berkata, "Terima sajalah, kau terlihat kelaparan." Ucapan itu membuat suasana menjadi hangat dan penuh perhatian. Akhirnya Yang Kai menerima roti tersebut dengan senyum penuh terima kasih. Dan dengan suara lembut ia berkata, "Terima kasih." Malam berganti pagi dan api unggun yang semalam menghangatkan mereka kini hanya menyisakan bara yang memudar. Saat sinar menari pagi mulai menembus pepohonan, Yang Kai perlahan bangun dan melihat herbal yang ia kumpulkan semalam.
Dengan lembut ia meletakkan setangkai herbal di samping mereka, lalu menatap mereka dengan senyum tenang. Dalam hati ia berpikir, herbal ini punya efek penyembuh saat sudah kering. Mereka mungkin bisa menggunakannya selama berburu di hutan ini. Di tengah hutan yang tenang dan diterangi cahaya pagi, Yang Kai mulai berlatih untuk menstabilkan kultivasinya. Tubuhnya dikelilingi aura biru yang berkilauan, menunjukkan energi spiritual yang mengalir deras. Ia mengatur nafas dan mulai bergerak dengan teknik yang telah dilatihnya. Namun tiba-tiba ia merasa ada yang aneh. Sembari berdiri dalam posisi kuda-kuda, ia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Sebuah aura hangat mulai meresap ke dalam tubuhnya. Dengan ekspresi terkejut dan sedikit cemas, ia berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Aura hangat ini masuk ke tubuhku, sangat mengganggu. Energi asing ini seolah tak terkendali, membuat Yang Kai merasa terganggu dalam proses kultivasinya, yaitu sesuatu yang misterius telah bangkit, dan ia belum mengetahui dari mana sumbernya. Setelah merasakan keanehan dalam tubuhnya, Yang Kai tiba-tiba tersenyum cerah dan terkejut. Ia berkata dengan penuh semangat, Ini body temperate tahap 5. Dengan penuh kekaguman, ia menyadari bahwa hanya dalam beberapa hari setelah memperoleh tungku emas, ia sudah berhasil menembus 2 tahap dalam kultivasinya. Sebuah pencapaian yang luar biasa dan sangat cepat bagi seorang murid sepertinya. Tanpa membuang waktu, ia mengambil kantong perlengkapannya dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Sambil menatap ke arah pegunungan yang diselimuti cahaya pagi, Yang Kai berpikir, waktu latihanku terbatas, tapi kalau aku bisa menghabiskan banyak waktu untuk latihan, aku penasaran secepat apa ya aku akan berkembang. Di pagi yang cerah di Gunung Blackwing, Yang Kai merasa puas setelah berhasil mengumpulkan banyak herbal dan bahkan menangkap seekor kelinci. Namun kegembiraan itu segera tergantikan oleh kewaspadaan saat ia menyadari telah mencapai batas wilayah berbahaya. Perbatasan 10 mil. Ia tahu bahwa melangkah lebih jauh berarti menghadapi binatang liar yang kekuatannya jauh melampaui kemampuannya saat ini. Dan satu-satunya pilihan jika bertemu mereka hanyalah melarikan diri. Namun meski sadar akan resikonya, Yang Kai tidak gentar. Tekadnya untuk mendapatkan bunga roh 3 daun dalam mengaktifkan tungku emas warisan Golden Skeleton membuatnya memilih untuk terus maju. Saat melangkah lebih dalam ke wilayah terlarang Gunung Blackwing, langkah kaki Yang Kai terhenti mendadak. Sebuah firasat buruk menyelimutinya. Wajahnya menegang menunjukkan kegelisahan yang muncul tiba-tiba. Tak lama kemudian teriakan keras terdengar menggema dari kejauhan. Ah! Memecah keheningan hutan dan membuat kawanan burung berterbangan panik dari pepohonan. Dengan cepat Yang Kai menoleh ke arah suara tersebut. Nafasnya tertahan dan keringat mulai menetes di pelipis. Tatapannya penuh kewaspadaan, ia tahu sesuatu yang berbahaya telah terjadi di dekatnya. Dengan nafas memburu dan raut wajah menegang, Yang Kai berlari cepat menuju sumber teriakan yang baru saja ia dengar. Suara ini, gumamnya dalam hati, penuh khawatir. Langkahnya terhenti ketika ia tiba di sebuah lubang besar di tanah, yang dindingnya dipenuhi jaring laba-laba tebal dan mengerikan. Matanya membelalak saat melihat sebuah busur tergeletak di dasar lubang. Busur itu, serunya, mengenali senjata milik seseorang yang ia kenal. Hatinya berdegup kencang menyadari bahwa mungkin ada seseorang yang baru saja terjebak di sana. Dan waktu tidak berpihak pada mereka. Yang Kai kemudian menurunkan bungkusan yang dibawanya dengan hati-hati ke tanah. Lalu menyibak jaring-jaring lengket yang menutupi pintu masuk gua itu. Pandangannya menelusuri kegelapan lorong bawah tanah yang dipenuhi sarang laba-laba tebal dan lembab. Wajahnya serius, penuh tekad namun juga waspada terhadap bahaya yang mungkin mengintai di dalam. Ia tahu bahwa seseorang telah masuk ke sana dan belum kembali. Dan sekarang ia harus menyusul ke dalam kegelapan demi mencari tahu kebenarannya. Dengan langkah hati-hati Yang Kai melangkah masuk ke dalam gua yang gelap dan dipenuhi jaring laba-laba tebal. Tiba-tiba kakinya nyaris menginjak tubuh yang terbungkus rapat dalam kepompong putih. Sebuah kerangka yang sudah menjadi mayat. Membuktikan betapa mematikannya tempat ini. Wajahnya berubah drastis saat matanya menangkap sosok lain yang masih bernyawa dalam lilitan jaring. Dan seruan panik pun keluar dari mulutnya. Yang San! Ternyata sahabatnya masih hidup, namun dalam kondisi yang sangat kritis. Dengan cemas Yang Kai mendekati Yang San, yang terbungkus rapat oleh jaring laba-laba. Setelah memeriksa nafasnya, ia pun lega. Syukurlah dia masih bernafas. Perlahan Yang San membuka matanya yang lemah, menatap temannya dengan sisa kekuatan yang ada. Tiba-tiba tangannya menggenggam lengan Yang Kai.
Dan dengan suara lemah namun penuh ketegasan, ia berkata, "Selamatkan putraku, dia dibawa ke dalam gua." Perkataan itu mengejutkan Yang Kai. Yang Kai berusaha melepaskan jaring laba-laba yang membungkus Yang San, namun menyadari bahwa jaring itu terlalu kuat dan tak bisa dilepaskan setidaknya selama setengah jam ke depan. Dengan tekad kuat ia berkata, "Tunggulah, aku akan menyelamatkannya." Yang San yang lemah menatapnya penuh harap dan berkata, "Aku percaya padamu." Saat Yang Kai bersiap memasuki gua yang gelap dan dipenuhi jaring, Yang San memberi peringatan terakhir dengan suara terbata. "Berhati-hatilah pada Beast Demonic Spider." Suasana pun semakin menegang, menandakan bahaya besar menanti di dalam kegelapan.